Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita pada kali ini dengan judul Salat sebagai penyembuh luka hati. Di antara keajaiban salat adalah menjadi obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan luka hati. Sebab masalah apapun yang dialami manusia saat dia baru berupa tunas, maka salat langsung menghabisinya, membasmi dan memberangusnya. Tidak sampai tumbuh membesar yang membuat manusia menjadi stres, apalagi depresi sampai gangguan jiwa. Bagaimana tidak? Seseorang yang mengawali salatnya dengan ucapan Allahu Akbar, kan itu yang kita baca, maka bermakna dia memperbaharui kesadaran bahwa sebenarnya masalah dunia apapun itu pada hakikatnya semuanya kecil. Karena makna daripada Allahu Akbar itu adalah Allah yang maha besar. Sedangkan semuanya kecil dan remeh. Yang besar di hati hanyalah Allah. Kecil karena kehidupan di dunia seberat apapun sifatnya hanya sementara. Ada lagi kehidupan setelah mati yang lebih besar karena sifatnya kekal abadi, itulah akhirat. Remeh artinya karena kejadian apapun di dunia, sehebat dan sedahsyat apapun, semuanya tidak ada yang langgeng. Pasti berubah dan berganti juga suatu waktu. Ibarat hujan, selebat-lebatnya hujan turun, tetap ada waktu di mana akan reda juga, bahkan mungkin berganti dengan pelangi. Seindah-indah apapun suasana matahari terbit, pada satu waktu akan berganti juga dengan siang terik panas yang menyiksa, lalu berganti lagi dengan malam yang gelap gulita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah dunia. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, tidak ada pula kesusahan abadi. Semuanya selalu silih berganti. Ketika kita membaca Allahu Akbar, maka semuanya menjadi kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang selalu memperbaharui kesadaran hatinya seperti ini dengan Allahu Akbar minimal 5 kali dalam sehari, apalagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunat, maka tidak ada keraguan lagi bahwa segala tunas-tunas bibit-bibit masalahnya tidak akan pernah membesar dan tidak akan pernah menjadi masalah yang berarti dalam hidupnya. Ia sedih, ya, tapi tidak akan sampai menjadi lebay hingga tertekan dan tidak bisa tidur. Atau seseorang menangis, betul, tetapi tangisannya tetap akan wajar dan tidak akan mempengaruhi produktivitas kerjanya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun masalahnya, saat terjerat hutang dan merasa sedih dengan hutangnya, begitu tiba waktu sholat, maka Allahu Akbar yang dibaca, hanya Allah yang terbesar dalam hidupku, bukan utangku. Aku yakin Allah pasti akan membantuku karena aku serius ingin membayar utangku dan melepaskan diri dari kezaliman terhadap sesamaku. Kaum muslimin, saat kita diomeli oleh pasangan atau bertengkar hebat, atau Anda disakiti atau dikhianati oleh orang, begitu tiba waktu sholat, maka Allahu Akbar yang kita baca, hanya Allah yang terbesar dalam hidupku, bukan pasanganku yang hanya sebentar bergaul denganku di dunia ini. Allah memerintahkan aku untuk mencari ridhonya, bukan mencari ridho makhluknya. Makna Allahu Akbar, aku tahu jika Allah melihat kesalehanku, maka aku pasti mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Pasanganku berubah menjadi baik dan soleh, atau Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat seseorang sedih atau dia sakit hati karena dikhianati oleh orang lain, lalu tiba waktu sholat, maka Allahu Akbar yang dibaca, hanya Allah yang terbesar dan teragung dalam hatiku, bukan makhluk, bukan yang lain. Mungkin ini teguran dari Allah kepadaku, karena menjadikan cinta kepada dunia lebih besar daripada cinta kepada Allah. Mungkin ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yang ingin menghapus dosa-dosa hambanya dengan diberikan kesusahan melalui pintu-pintu yang tidak kita senangi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kehilangan orang yang dicintai, mungkin karena meninggal, lalu tiba waktu sholat, maka Allahu Akbar, hanya Allah yang teragung dan terbesar dalam hatiku. Semua itu milik Allah, sudah pasti akan kembali kepadanya. Aku tidak punya hak untuk mengatur hidup dan mati seseorang. Jika Allah memutuskan mengambil nyawa seorang hamba, maka sudah pasti itu keputusan yang terbaik. Aku harus bisa menerima dan yakin bahwa balasan Allah terhadap kesabaran itu luar biasa besarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, atau pada saat Anda tertekan karena disakiti oleh tetangga, lalu tiba-tiba datang waktu sholat, maka Anda membaca Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar dan maha agung. Tidak ada yang lebih besar dan lebih agung di hatiku selain Allah. Ucapan atau perilaku tetangga itu hanya kecil, tidak sampai membuatku berdarah-darah. Jika ku anggap tidak ada juga, tidak jadi soal. Buat apa aku memikirkan ucapan orang yang juga tidak peduli apakah aku sehat atau sakit, tidak peduli aku bisa makan atau tidak, bahkan tidak peduli aku hidup atau mati.
paling enak memang sibuk beramal mencari ridho Allah. Karena hanya Allah yang akan terus membersamai kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika setiap datang waktu sholat seseorang mukmin punya kesadaran seperti itu saat diuji dengan kesusahan, maka tidak ada ceritanya lagi orang beriman untuk depresi, apalagi sakit jiwa. Sebab sebelum masalah dan kesusahan itu menjadi besar, baru sampai level tunas bibit saja sudah dibabat habis dengan cara kembali mengingat Allah dalam sholat. Semoga bermanfaat.